Mulai ya. Ya, Udah ada yang merahnya ya? ada Bu. Ya, Selamat siang Bu Sri. iya. Selamat siang Bu. Iya, Bu Lim. Gimana apa kabarnya hari ini Bu? Mudah-mudahan Alhamdulillah, Ibu sehat ya Bu ya. Alhamdulillah dalam lindungan Allah ya. Iya, Alhamdulillah sehat. Bu Sri juga sehat. iya. Alhamdulillah Bu. Saya juga dalam keadaan sehat. Iya. Gimana nih Bu? Gimana? Ada yang ingin kita obrolkan gitu kelihatannya Ibu hari ini tuh kayak yang gimana gitu saya kelihatannya ngelihat Ibu tuh kayak ada yang beda dari biasanya gitu Bu. Oh iya Bu, kebetulan. Saya punya masalah ya yang pengen saya coaching sama Ibu. Iya. Sekarang kan hari kemarin tuh pembukaan Mhm. MPLS. Nah, yang saya rasakan Bu, kenapa sih ya semua tugas tuh eh, ke aku semua gitu ya, aku yang nanggung semua. Mhm, Padahal sebelum acara MPLS kemarin tuh kita udah rapat, udah dibagi-bagi tuh tugasnya. Tapi pas di lapangan tuh, kenapa saya yang mengerjakan semuanya gitu. Saya pun mhm, jadi capek sendiri akhirnya tuh ya. Kesel sendiri, capek sendiri gitu mhm, yang saya mhm, rasakan tuh. mhm. Iya, jadi Ibu ngerasa capek sendiri gitu ya, Bu, ya, karena semua kerjaan di sekolah, tugas-tugas di sekolah, jadi kesannya tuh semua itu ngandelin ke Ibu semua gitu ya, baik itu tugas tambahannya ataupun, yang lainnya pasti seolah-olah mereka itu semua mengandalkan ke Ibu, begitu mungkin ya, Bu, ya? Ya, betul seperti itu, Bu. Nah, iya iya iya. Nah, eee, gimana Ibu, apa yang membuat Ibu itu merasa Ibu sendiri nih yang selalu diandalkan gitu daripada teman-teman Ibu yang lain gitu? Soalnya Bu, ketika seperti ini ya, misalkan saya sudah memberi tugas bahwa nih yang megang sound ini Mhm, yang bertugas sebagai ini dalam rapat tuh seperti itu. Tapi ketika kenyataannya, pas ketika mau mulai, yang pegang mhm, sound tidak ada, yang mau jadi MC nggak ada. Ya, mhm, saya sendirilah akhirnya gitu ya, yang hidung sendiri gitu ya, nyalain mhm, musik lah sendiri gitu ya, yang pegang mic sendiri gitulah. Nah, mhm. yang lain ada sih Bu ya, tapi kok pada diem gitu. Gitu ya. Nah, Mhm. coba, coba menurut yang Ibu pahami nih, kalau kan itu kan berkaitan dengan tanggung jawab nih ya, Bu, ya. Nih kira-kira tanggung jawab itu apa sih, Bu, kalau menurut Ibu nih kira-kira? Tanggung jawab adalah suatu hal yang diberikan kepada kita yang harus kita kerjakan dengan sepenuh hati Mhm. gitu. Jangan udah dikasih tanggung jawab tapi tidak dilaksanakan. Hmm, Mhm. gitu. Iya iya, betul sekali ya, Bu, ya. Karena namanya tanggung jawab itu kita nggak harus nunggu disuruh-suruh dulu gitu ya, Bu, ya. Disuruh baru dikerjakan, disuruh ini baru dikerjakan. Kalau namanya tanggung jawab itu jadi harus dikerjakan dengan sepenuh hati gitu ya, Bu, ya. Harus punya kesadaran sendiri ya, Bu, ya. Betul, betul sekali Bu. Harusnya seperti itu yang saya Mhm, pinginkan. Jadi tidak hanya mengandalkan saya atau harus mhm, saya tunjuk gitu kan. mhm. Semuanya udah ditugas-tugaskan sesuai tugasnya masing-masing seperti itu. Mhm, iya betul ya, Bu, ya. Jadi harus bisa menemukan rasa tanggung jawab ya, Bu, ya. Nah, baiklah kalau gitu ya. Jadi kita mungkin ini kita harus identifikasi nih akar masalahnya gitu ya. Kenapa nih Ibu selalu diandalkan. Ini kenapa kira-kira apa nih penyebabnya sehingga teman-teman atau rekan-rekan Ibu di sekolah itu kalau apa-apa itu tidak, selalu terkesannya itu selalu mengandalkan ibu gitu, sehingga akhirnya ibu sendiri nih yang lelah. Kira-kira nih, apa nih penyebabnya nih, kalau menurut ibu nih? Mungkin yang saya rasakan ya, mungkin awalnya tadinya emang Mhm, kepala sekolah selalu menunjuk saya, nggak menunjuk sih ya, mhm, selalu saya yang dijadikan ketua. Nah, mhm, tapi diri saya pribadi ngerasa bahwa saya nggak apa kalau nyuruh orang itu nggak enakan, ya. mhm, Saya tuh nggak enakan kalau nyuruh yang lain gitu ya. Nah, terus mungkin karena keegoisan saya juga
yang kedua itu mungkin ya, Bu. Mhm. Terus kadang saya pun tidak percayaan orangnya, Bu. Mhm. Seperti itu. Kadang aku Mhm. kalau misalkan nyuruh orang, nggak enak ah, jadi udah aja sama sendiri, Mhm. gitu. Jadi, ah, nggak percaya orang lain belum tentu betul jawaban apa, Mhm. yang ditanyakannya tuh. Jadi Iya ah, iya. udah aja sama sendiri. Seperti Mhm. itu mungkin aku dari Nah, awalnya mungkin yang saya rasakan gitu ya. iya. Nah, barusan kan Ibu cerita nih. Nah, jadi sekarang akar masalahnya nih udah terlihat nih Bu, tadi dari pembicaraan Ibu barusan. Nah, jadi sedikit-sedikit nih Ibu mulai terbuka nih. Jadi apa nih yang selama ini? Jadi selama ini mungkin karena apa sih pemikiran Ibu nih yang selalu kesannya itu apa? eh Mungkin kesannya apa ya? Kayak tidak terlalu percaya sama orang. Jadi apa-apa tuh ya udahlah, saya aja nih. Jadi akhirnya kayak apa ya? Jadi akhirnya tuh Ibu sendiri yang capek sendiri gitu. Padahal kalaupun misalnya tugas itu diberikan ke orang lain, itu tidak jadi masalah gitu. Tapi karena mungkin mindset Ibu yang selama ini, yang kemarin-kemarinnya, yang terkesannya itu mungkin egois mungkin ya Bu ya. Jadi akhirnya ya jadi diri Ibu sendiri mungkin yang capek, begitu ya? Betul, Bu. Mhm. Betul sekali, Bu. Jadi Mhm. kadang, aku tuh ngerasa, kok kenapa sih itu tiap kegiatan bukan hanya di MPK saja ya, di Mhm. tiap kegiatan kenapa sih saya yang capek sendiri? Tapi kadang Mhm. saya pun ngerasa enjoy sendiri kadang mah ya, ngerasa Mhm. puas kalau misalkan hasilnya sesuai yang saya inginkan gitu ya. Kadang Mhm. pernah ya, saya, ngasihlah tugas ke yang lain gitu. Tapi kalau nantinya teh capek 2 kali geningan, jadi nggak Mhm. kepake kerjaannya teh gitu ya. Iya iya Kadang iya. mah suka gitu, kan Mhm. bingung. Mmm. Oke ya. Jadi nah sekarang nih kira-kira nih Bu, eee, dari yang tadi yang Ibu ceritakan kira-kira nih kita bisa mengatasi masalah ibu ini nih ya. Bagaimana sih supaya di sekolah itu akhirnya bisa kompak, bisa saling bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing nih. Terus idealnya nih apa nih yang akan Ibu lakukan nih supaya semuanya itu jadi terlihat makin kompak, saling tanggung jawab atas tugasnya masing-masing nih. Kira-kira apa nih yang harus idealnya Ibu lakukan? Eee, Tadinya gini ya Bu, yang pertama mungkin yang akan saya lakukan, saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Saya Mhm. minta untuk kepala sekolah, jangan saya yang dijadikan ketua kalau tiap ada Mhm. kegiatan. Jadi biarkanlah saya jadi anggota, biarkanlah giliran orang lain yang menjadi anggota. Jadi biar, apa, yang lain pun merasakan ada tanggung jawabnya, seperti itu. Terus, mungkin saya pun akan minta adanya reward ya, kalau Mhm. misalkan kita yang benar-benar kerja, misalkan ada apa apresiasinya dari kepala sekolah, mungkin seperti itu yang saya pengenkan mungkin ya Bu ya, biar saya nyatanya nggak ngedumel sendiri maunya Mhm. gitu. Iya iya. Iya, betul sekali, Ibu, bagus sekali nih. Jadi dengan hal itu kan, Ibu juga bisa menumbuhkan nih potensi-potensi yang baik nih dari rekan-rekan guru yang lainnya, ya. Sehingga akhirnya dengan cara begitu semua guru bisa bertanggung jawab dan ya akhirnya kan bisa kompak gitu semuanya, tidak merasa, apa sih istilahnya, dirugikan satu sama lain gitu kan. Jadi akhirnya bisa kompak, bisa tanggung jawab ya. Betul betul sekali. Iya. Ya, gimana nih, Bu? Kira-kira nih, Ibu, pelaksanaan kemarin nih, kalau misalnya ada yang membantu gitu ya, atau setidaknya ada guru lain nih yang ngasih semangat ke Ibu, atau, juga punya tanggung jawab porsinya masing-masing nih. Jadi, apa ya, guru lain itu juga bersemangat memiliki tanggung jawab yang lain nggak, Bu, waktu kemarin itu? Nah, kebetulan kan biasanya saya yang ditanggungjawabkan untuk ngajar di kelas 1. Kebetulan saya pindah kelas kan, tapi Mhm. ditunjuk sebagai ketua Mhm. MPLS. Nah, kebetulan, guru yang
kelas 1 sekarang, alhamdulillah ikut membantu ya, karena dia pun tanggung jawab terhadap murid Mhm, barunya, kebetulan mhm, adalah yang membantu itu juga. mhm, iya iya, baiklah ya, Bu, ya. Jadi, dengan begitu ya, dengan memulai kita membagikan kesempatan atau mulai kita memberikan kepercayaan kepada guru lain, yang tadinya kurang bersemangat menjadi lebih bersemangat lagi ya, yang tadinya kurang bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab gitu ya. Jadi ibu juga bisa bekerja sama untuk membangun dan menumbuhkan semangat semua guru, supaya pekerjaannya yang kemarin kegiatannya itu bisa terselesaikan dengan baik, tanpa ada yang merasa dibebankan ya, Bu, ya. Jadi nih kira-kira nih, kapan nih, rencana Ibu yang sudah tadi Ibu ungkapkan untuk mulai diterapkan? Eee, Mungkin waktu MPLS untuk siswa baru itu kan 2 minggu ya, Bu. Nah, Mhm, besok lusa saya akan berbicara lagi dengan kepala sekolah, saya akan mhm, menerapkan yang tadi, eee, mhm, yang saya bicarakan supaya mhm. kepala sekolah pun, bertindaklah. Nah, untuk ke depannya pun, saya akan menyarankan seperti itu kepada kepala sekolah. Iya, baiklah kalau begitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu sudah punya rencana nih untuk, mulai menerapkannya. Nanti, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di minggu-minggu ke depannya. Saya ingin dengar lagi nih cerita dari Ibu setelah semuanya, apa sih, diterapkan gitu. Bagaimana nih nanti perkembangan selanjutnya ke depannya gitu ya, Bu, ya. Baik baik Bu Sri. Terima Iya, kasih ya Bu Sri, eee dengan adanya obrolan ini, saya mulai merasa agak lega lah setidaknya saya sudah mhm, berbagi cerita dengan Ibu, mhm. dan ke depannya mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi. Iya iya, sama-sama ya, Bu, ya. Tetap semangat nih, Bu. Jangan, jangan patah semangat, harus tetap semangat ya, jangan ragu, juga jangan malu nih kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa sharing, kita bisa ngobrol lagi gitu. Insya Allah kalau ada waktu saya selalu siap kok untuk mendengarkan dan jika dibutuhkan gitu ya, Bu, ya. Oke Bu Sri, terima kasih Bu Sri, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi ya nanti. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Bu. Waalaikumsalam.